Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk kita ibadah online, kita pakai baju yang rapi, kita sekolah minggu bareng bersama Kak Laura. Kak Laura berharap kalian di sana juga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu karena Tuhan Yesus sudah memberi kita kesehatan sampai detik ini dan telah menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan turut serta Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya, Kak Laura pengen nanya, kalian nonton atau ibadah online ini, ibadah sekolah minggu kita sama mama papa atau sendirian? Kalau misalnya sama mama papa, kita lebih semangat lagi untuk sekolah minggu bareng. Oke, mari kita menyanyikan lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Kalian semangat ya nyanyinya ya. Satu, dua, tiga. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kalau Laura punya kabar sukacita sekali untuk kita semua. Tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kalian, sama mama, sama papa, sama Miss Laura juga. Pokoknya Tuhan Yesus tuh sayang semua. Nah, oleh karena itu kita nyanyi ya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kau dan saya, sayang semua. Adik-adik, sekarang kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yael. Kita nyanyikan satu pujian, yaitu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Yael. Adik-adik duduk yang manis ya. Harus dengerin cerita tentang Tuhan Yesus yang betapa sangat sayang sama kita. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, persiapkan hati dan duduk yang tenang biar kita bisa meresapi betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita.
Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua di dalam keadaan yang sehat, baik, dan sukacita. Nah, sebelum kita hari ini mendengar cerita, mari kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama belajar dari sekolah minggu online bersama dengan teman-teman kami yang lain di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, ada hari yang baru bagi kami untuk bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan, juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar soal berkat Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik pasti pernah berdoa dong ya. Kalau berdoa minta apa aja sih dari Tuhan? Coba dong kakak pengen dengar. Minta apa aja dari Tuhan? Oh, ada yang minta supaya pintar. Iya, betul. Kita seringkali meminta di dalam doa kita, Tuhan beri kita kepandaian, kepintaran. Ada yang lain nggak? Oh iya betul, kesehatan. Kita semua pasti mau berada di dalam keadaan sehat, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita perlu betul-betul memiliki tubuh yang sehat supaya kita tidak mudah terkena virus COVID-19 juga virus-virus yang lain. Ada yang lain tidak? Oh iya betul, kita minta diberikan sukacita supaya kita juga bisa terus menikmati kehidupan kita, tetap menjadi anak yang gembira, juga menjadi anak-anak yang terus bisa memancarkan cinta kasih Tuhan. Ya betul, setiap kita pasti memiliki doa. Setiap kita pasti pernah berdoa dan kita juga pasti berharap berkat Tuhan melalui doa-doa kita. Namun nih, ada sebuah kisah yang luar biasa loh tentang doa dan tentang janji dan berkat Tuhan. Teman-teman masih ingat nggak sama Raja Daud? Minggu lalu kalau nggak salah ceritanya juga tentang Daud ya. Nah, hari ini, minggu ini kita belajar tentang bagaimana Daud itu memohon sama Tuhan supaya dia diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi ternyata, waduh, melalui Nabi Nathan, Tuhan bilang, Daud kamu gak perlu bangun buat rumah saya. Wah, Daud bisa saja kecewa dan sedih ya teman-teman. Kenapa? Kok Tuhan gak mau sih dibangunin rumahnya sama saya? Saya bisa kok. Ini kan maksudnya baik supaya tabut Tuhan itu betul-betul ada tempatnya, supaya orang-orang juga bisa menghargai dan menghormati tabut Tuhan itu. Tapi ternyata Tuhan menolak teman-teman. Dia tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan Daud. Tapi tahu nggak? Ternyata Tuhan tidak memberikan apa yang Daud inginkan, bukan karena Tuhan tidak mau dibangunkan rumah oleh Daud, bukan juga karena Tuhan merasa Daud tidak mampu, juga bukan untuk menyakiti atau mengecewakan hati Daud. Bukan berarti Tuhan menolak Daud, tapi
Karena Tuhan mau Daud berfokus pada hal yang dia ingin untuk Daud kerjakan, teman-teman. Nah, menariknya adalah Tuhan mau Daud fokus dulu nih menjadi seorang raja. Bagaimana Daud melayani orang-orang, termasuk rakyat yang dipimpinnya sebagai seorang raja. Daud kan pasti punya banyak orang dan punya banyak rakyat untuk dipelihara ya. Nah, Tuhan mau Daud melakukan itu. Janji Tuhan, kalau kamu mau melakukan itu, maka jangan khawatir akan rumahku, karena keturunanmu sendiri yang akan membangunnya. Nah, betul teman-teman. Ternyata Tuhan tetap memberikan kepada Daud kesempatan untuk membangun rumah Tuhan, tapi melalui anaknya Daud, bukan Daudnya. Nah, selain itu Tuhan juga berjanji sama Daud untuk memelihara dari masa ke masa, dari keturunan-keturunan, sehingga keturunan Daud itu akan terus berjaya sampai kapanpun. Tuhan berjanji menyertai kehidupan Daud. Dan Daud marah nggak ketika dia dilarang Tuhan membangun rumah Tuhan? Seakan-akan ditolak begitu ya. Tapi ternyata Daud tidak marah, dan Daud ternyata tetap taat loh adik-adik. Daud tetap taat sama Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya sudah, kata Daud, kalau memang Tuhan gak mau saya membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan mau saya memimpin bangsa Israel, maka saya akan melakukannya dengan setia. Nah, itulah yang dilakukan Daud, teman-teman. Daud tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan sungguh berkat Tuhan dilimpahkan kepada Daud, bahkan di masa-masa setelah Daud meninggal sekalipun. Kisah-kisahnya dibuktikan termasuk lewat kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita yang disebut sebagai keturunan Daud. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud ini? Ketika kita berdoa sama Tuhan, kita meminta sesuatu sama Tuhan, ada kalanya Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi ada kalanya Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang lain. Bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi terutama justru apa yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, dan percayalah, kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, sudah pasti kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu setia mendampingi kita, akan selalu setia menemani kita sampai kapanpun, bahkan memberikan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita, yang ada di dalam hati kita. Itu semua Tuhan sediakan buat kita. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daud untuk terus taat. Ketika kita taat, maka berkat Tuhan itu akan tercurah kepada kita. Maka janji Tuhan itu akan dibuktikan kepada kita, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita sama-sama meneladani Daud. Kalau ditolak sekalipun, jangan pernah marah, karena Tuhan pasti punya rancangan yang lebih besar dari rancangan yang kita pikirkan sebagai manusia. Yuk kita semangat terus berdoa sama Tuhan, dan jangan lupa taatlah sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dulu yuk dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kisah yang bisa kami dengar. Kisah tentang seorang raja besar bernama Daud. Seorang raja yang taat sama Tuhan, yang bersedia Tuhan untuk selalu mengikuti rencanamu, mengikuti titahmu, mengikuti perintahmu. Dan kami mau belajar Tuhan seperti Daud. Karena ketaatan Daud membawa dia menikmati berkat Tuhan. Bahkan berkat itu bukan hanya diberikan kepadanya, tapi kepada seluruh keturunan dan kerajaannya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau belajar melakukan seperti Daud melakukan firman-Mu. Dan kami memohon Tuhan pertolongan-Mu, kekuatan dari-Mu dan sukacita dari-Mu, supaya kami bisa melakukan semua firman Tuhan itu dengan gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendengar ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari 2 Samuel 7 ayat 16. Berbunyinya demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita ulang ya, sekali lagi. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, mari kita menghafal sama-sama di rumah bersama dengan mama dan papa, supaya kita tidak lupa akan janji Tuhan juga terhadap kita, bahwa Tuhan terus juga akan memelihara kita sampai selama-lamanya seperti Tuhan memelihara Raja Daud. Nah, sekarang kita akan bisa bersama-sama membuat sebuah aktivitas nih adik-adik. Mari teman-teman, adik-adik semuanya, kita membuat sebuah permohonan. Semuanya udah bisa menulis bukan? Nah, sekarang kita ambil pensil kita ambil kertas yang bagus ya, jangan yang lecek-lecek atau udah ada coret-coretan. Kertas yang kecil saja, nggak usah terlalu besar. Kita ambil, kita punya bolpen atau pensil, mau yang berwarna juga nggak apa-apa. Mari kita bersama-sama menulis permohonan kita sama Tuhan. Kita buat permohonan kita untuk keluarga kita, juga untuk bangsa kita. Nah, jadi bukan hanya untuk diri kita ya, tapi permohonannya kali ini untuk keluarga dan juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Yuk teman-teman, adik-adik semuanya, kita menulis, kita punya permohonan. Nah, setelah selesai, nanti tolong bisa difoto ya, bisa dikirimkan ke grup masing-masing di WA grup orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih teman-teman untuk kesediaannya bersama-sama hari ini belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup hari ini, kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kiranya berkat-Mu boleh terus tercurah dalam diri kami, atas keluarga kami, dan kiranya Tuhan kasih serta cinta-Mu juga senantiasa menyertai bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Adik-adik, jika ada yang ingin memberikan persembahan atau kiranya papi atau mami ingin memberikan persembahan, bisa dikirimkan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih. Adik-adik, ibadah online kita, sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan ibadah ini bisa menjadi terang dalam hidup kami dan juga bisa berguna untuk kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami semua, papi mami, dan kiranya kami bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.